lagi di podcast santai bareng kami, siswa SMA biasa yang suka banget ngobrolin hal-hal seru. Gak cuma soal tugas sekolah atau drama harian, tapi juga gimana caranya jadi pelajar Indonesia yang melek demokrasi. Kadang orang mikir politik itu ribet, harus cuma urusan orang dewasa. Tapi menurut kami, demokrasi itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dari pemilihan ketua OSIS, rapat kelas, sampai debat seru sama teman, semuanya ada unsur demokrasinya loh. Betul banget, banyak yang bilang anak SMA zaman sekarang cuek sama politik. Tapi kenyataannya, di balik suasana santai dan obrolan receh, kita tetap peduli kok sama apa yang terjadi di sekolah, lingkungan, bahkan negara. Mulai dari berani mengutarakan pendapat, belajar menghargai perbedaan, sampai ikut aksi-aksi sosial atau organisasi. Semua itu buktinya generasi kita makin paham pentingnya demokrasi walau tetap dengan gaya child dan gak kaku. Jadi, hari ini kami pengen ngajak kalian bareng-bareng dengan cerita, pengalaman, bahkan kegelisahan seru ala anak sekolah tentang demokrasi. Gak ada istilah politik itu berat di sini. Semua dibahas asik, ringan, dan relatable sama kehidupan kita sendiri. Ambil posisi paling nyantai, siapin es kopi atau cemilan favorit kamu, dan dengerin bagaimana suara kita sebagai generasi muda. Pelan-pelan mulai membawa perubahan. Siap, seru-seruan, dan mikir bareng. Let's go, kita mulai obrolannya. Di episode hari ini, kami sudah bersama sama tokoh demokrasi yang punya banyak banget pengalaman tentang pemilihan. Jadi, selamat sore Pak. Pak Mudani. Jadi, kalau boleh bertanya, bagaimana sih menurut Bapak definisi dari demokrasi itu? Jadi, demokrasi itu di negara kita memang sistem demokrasi. Jadi, dari rakyat, oleh rakyat dan ada. Jadi, demokrasi ini tumbuhnya berasal dari bawah dan berdasarkan dari apa yang jadi aspirasi, keinginan dan harapan dari warga masyarakat. Maka dari itu di demokrasi ini bukan cuma pemerintah yang punya kewenangan, berarti seluruh elemen termasuk juga masyarakat yang di dalamnya yang punya peranan untuk menyuarakan tadi harapan, keinginan dan apa yang ingin menjadi tujuan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana demokrasi di Indonesia? Bagaimana menurut Bapak demokrasi? Terkait demokrasi di Indonesia, alhamdulillah kita ini negara demokrasi terbesar dan sampai dengan hari ini ya, demokrasi itu terus kita jalankan dan menurut kita bahwa demokrasi ini adalah yang terbaik yang kita anut. Karena kenapa? Jadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri ini, kita sudah terbiasa juga dengan demokrasi. Jadi mulai dari tingkatan yang paling bawah, itu misalnya kepala desa, kemudian juga anggota DPRD, kepala daerah, itu juga dipilih oleh masyarakat. Mungkin termasuk di sekolah-sekolah juga ada demokrasinya, pilih kepala sekolah, ketua kelas, OSIS, misalnya itu bagian daripada demokrasi dan tentu harus terus kita pertahankan. Jadi setiap event itu pasti ada yang dipilih dan Di demokrasi. ya. Jadi, bagaimana peran media sosial dalam terciptanya demokrasi? Nah, ini juga yang harus kita jadi catatan penting bahwa di zaman sekarang ini, khususnya dengan kemajuan teknologi yang sudah luar biasa sedemikian rupa, media sosial merupakan bagian penting, malah jadi bagian dari pilar demokrasi juga media. Nah, kita kadang-kadang ada juga yang belum menggunakan media sosial ini dengan baik. Kadang-kadang memunculkan berita-berita yang hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi komentar-komentar netizen. Ini yang memang jadi catatan kita di alam demokrasi ini, boleh menyampaikan pendapat, boleh bersuara, boleh mengkritisi, tapi berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi media sosial bagus, tapi harus digunakan dengan etika, sopan santun, terus harus dijaga. Jadi kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih untuk mengangkat aspirasi masyarakat?
Jadi kalau di pemerintahan kita mendapatkan aspirasi salah satunya melalui anggota DPRD. Jadi anggota DPRD itu untuk mewakili masyarakat di setiap wilayahnya masing-masing untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang mereka wakili, yang disampaikan kepada kita di pemerintahan kabupaten itu eksekutif namanya. Jadi bagian eksekusinya, buat program, membuat kebijakan. Nah, jadi disitulah letak demokrasi kita saat ini. Jadi ada eksekutif, ada legislatif. Jadi kepala daerah punya peranan melalui aspirasi dari anggota DPR, melalui turun langsung ke masyarakat, gitu kan. Kita banyak dapat informasi, kita banyak dapat masukan, harapan daripada masyarakat. Nah, inilah yang kita tuangkan dalam program dan kebijakan. Maka dari itu sebelum mencalonkan diri misalnya jadi kepala daerah, kita harus punya visi misi, punya program prioritas. Nah, ini yang harus kita sampaikan ketika nanti sudah terpilih, misalnya diamanahkan jadi kepala daerah atau anggota DPRD atau level ke bawah lagi kepala desa, misalnya RT, semuanya harus punya peranan masing-masing. Jadi setiap parlemen itu punya bagiannya sendiri. Iya, punya peranan yang sendiri. Jadi pemerintah, ada eksekutif, ada legislatif. Eksekutif itu kepala daerah, legislatif itu anggota DPR, itu punya peranan masing-masing, termasuk juga masyarakat di dalam. Jadi mengapa masih banyak masyarakat untuk memilih golput, Pak? Nah, kalau golput ini itu tadi banyak yang apatis, banyak yang cuek, merasa ya memilih atau tidak masih ya itulah. Ya. Jadi itu yang harus kita rubah pola pikir atau mindset itu. Karena kenapa? Ya kita ini memilih minimal bukan mencari yang terbaik, tapi kita jangan sampai yang buruk itu berkuasa, memegang amanah. Jadi kalau mau cari sempurna rasanya nggak mungkin lah. Tapi kita pengen cari ya minimal jeleknya ini sedikit gitu loh. Nah, maka dari itu mindset ini yang harus kita ubah. Melalui siapa? Ya melalui anak muda dulu gitu kan. Yang masih kita bisa rubah itu kan mulai dari SMP, SMA sekarang ini, ya mulai dari dasarnya itu dulu. Yang nanti ya inilah bakal jadi calon-calon pemilih ya setelah tamat SMA kan 17 tahun misalnya kan. Mindset itu dulu, kita nih jangan apatis, apalagi mudah disogok misalnya, gitu kan. Nah, jadi nggak dikasih, nggak mau pilih misalnya. Nah, itu yang mindset seperti itu yang kita rubah. Nah, mindset ini yang bisa rubah ya kita anak-anak muda ini yang bisa merubah itu generasi penerus. Jadi mulai dari pendidikan yang harus diperbaiki biar kita bisa mengubah pola pikir yang seperti ini. Iya, jadi literasi kita misalnya dalam pemilihan gitu, jadi membaca, memahami terkait calon-calon yang mau kita pilih misalnya itu harus kita baca dulu, harus kita lihat dulu track record, pengalamannya. Nah, inilah bahan kita, dasar kita untuk menentukan pilihan. Jadi mudah-mudahan ya kita itu kalau sudah kita nilai ya pasti ada muncul angka misalnya, wah ini bisa nih dipilih, cocok nih jadi pilihan gitu kan. Belum tentu juga ini sempurna. Makanya di demokrasi itu tidak ada yang sempurna, paling tidak programnya, kebijakannya, cara kerjanya bisa mewakili dari masyarakat itu sendiri. Terus ada nggak sih Kak tips atau apa sih yang bisa dilakukan untuk generasi muda sekarang untuk memilih di pemilihan? Nah, ini kan khususnya yang SMA, ya, apalagi mau milih, gitu kan, misalnya pasti akan dihadapkan milih pertama kali, kan, baik itu milih presiden ke depan, gitu kan, lalu kita di kabupaten milih anggota dewan, gitu kan, baik tingkatan kabupaten sampai ke pusat. Nah, ini kesempatan kita melek, kita cari informasi seluas-luasnya, mulai dari misalnya partai politiknya, track record secara pribadinya, apa yang sudah dikerjakan selama ini. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan. Jadi mudah-mudahan setelah
menganalisa, membaca pengalamannya itu bisa menimbulkan rasa oh ini layak nih untuk dipilih. Tapi kalau kita tidak pernah cari informasi sama sekali, pasti nggak mungkin kenal kita ini dengan siapa ini calonnya, gitu kan? Kalau udah cuek seperti itu nggak mungkin milih juga. Tapi kita kan dihadapkan dengan pilihan. Pilih cocok nih jadi pilihan, gitu kan? Belum tentu juga ini sempurna. Makanya di demokrasi itu tidak ada yang sempurna. Paling tidak programnya, kebijakannya, cara kerjanya bisa mewakili dari masyarakat itu sendiri. Terus ada nggak sih Kak tips atau apa sih yang bisa dilakukan untuk generasi muda sekarang untuk memilih di kemudian hari? Nah, ini kan khususnya yang SMA, ya, apalagi mau milih, gitu kan, misalnya pasti akan dihadapkan milih pertama kali, dan baik itu milih presiden ke depan, itu kan, kalau kita di kabupaten milih anggota dewan, gitu kan, baik tingkatan kabupaten sampai ke pusat. Nah, ini kesempatan kita melek, kita cari informasi seluas-luasnya, mulai dari misalnya partai politiknya, track record secara pribadinya, apa yang sudah dikerjakan selama ini, nah, itu harus jadi bahan pertimbangan. Jadi mudah-mudahan setelah menganalisa, membaca pengalamannya, itu bisa menimbulkan rasa oh ini layak nih untuk dipilih. Tapi kalau kita tidak pernah cari informasi sama sekali, pasti nggak mungkin kenal kita ini dengan siapa ini calonnya, gitu kan? Kalau udah cuek seperti itu nggak mungkin milih juga. Tapi kita kan dihadapkan dengan pilihan yang memang kita ini diwajibkan untuk ikut memilih, gitu kan? Kalau kita nggak gunakan itu, sayang juga nggak kita gunakan. Jadi mending kita pelajari apa yang mau kita pilih, gitu kan, di setiap tingkatannya. Kalau boleh tahu Pak, kemudian untuk pertanyaan terakhir, apa sih motivasi Bapak untuk menjadi bupati dari Kabupaten Orang Kemarin itu sendiri? Jadi sebenarnya jadi bupati itu bukan cita-cita tadinya, itu kan, cita-citanya jadi polisi loh. Jadi ini cita-citanya pasti berubah-ubah, gitu ya kan. Sekarang mau jadi polisi, mau dokter, gitu kan, nanti mau buka usaha, macam-macam lah. Tapi semakin mendekati lulus nanti kita semakin memahami oh, yang menjadi kekuatan kita ini apa. Kemudian di kuliah juga itu juga bisa berubah-ubah lagi. Yang penting sesuai passionnya masing-masing. Nah, kenapa bisa sampai ke bupati? Karena awalnya dulu ingin jadi polisi, ternyata tidak masuk, itu kan tesnya sampai 3 kali. Kemudian punya rencana cadangan, setelah nggak masuk polisi apa nih harus kita kerjakan ya? Pokoknya harus bermanfaat. Misalnya waktu itu ikut tes NS, bisa masuk lah di Palembang. Tapi cita-cita itu tadi berubah, akhirnya mundur dari NS misalnya anggota dewan, gitu kan, dari DPR provinsi. Nah, yang pasti niatnya itu bisa membantu orang banyak, itu sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Nah, jadi orang merasa tertolong itu kita tuh rasanya ya senangnya itu bukan main. Nah, jadi salah satu cara pengabdian terbaik itu yang bisa dikejar ya melalui pilihan langsung itu ya jadi kepala daerah. Nah, kalau jadi kepala daerah ini banyak program yang kita bisa buat, gitu kan, hasil dari kita ketemu turun masyarakat. Nah, jadi intinya pengen bermanfaat untuk orang banyak. Jadi melalui bupati misalnya bisa membuat program ini SD SMP yang murid barunya di tahun 2026 nanti itu seragam dan perawatannya gratis, gitu kan. Nah, itu kan yang bisa buat kebijakan itu cuma kepala daerah, gitu kan, yang bisa buat, gitu kan. Orang misalnya kaya pun tidak bisa melakukan sebanyak itu, pasti punya batasan. Ada sekaya apapun dia pasti punya batasan. Tapi ketika kita masuk jadi kepala daerah, kita punya program, punya kebijakan. Uangnya memang uang dari masyarakat, kita kembalikan lagi ke masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Salah satunya tadi seragam peralatan gratis misalnya,
terus orang meninggal nanti kita kasih santunan itu kan untuk yang tidak mampu. Kamu bayangkan orang yang tidak mampu ini keluarganya meninggal, beli kain kapan pun masih susah, jauh kita mau bikin yasinan ada di tempat-tempat tertentu. Nah melalui kebijakan kita ini kita bisa membantu lah, minimal buat beli kain kapan, bantu untuk penguburan jenazah. Nah walaupun nilainya tidak banyak tapi kita bisa membantu. Nah ini yang jadi motivasi sebetulnya untuk kenapa harus jadi kepala daerah gitu kan. Kalau dilihat sempurna, pasti belum tentu sempurna. Pasti dalam memimpin itu nggak akan mungkin menemukan kesempurnaan. Jadi kita lakukan apa yang terbaik saja dengan tugas kita sekarang ini masing-masing. Itu. Ya Bapak keren loh gitu. Dari yang awalnya gagal tes polisi 3 kali Pak ya. Ya tapi terus berani melajukan diri untuk berkembang, terus membuka mindsetnya politician gitu. Itu tuh menjadi inspirasi buat kami tuh biar udah menyerah ya, yang penting punya rencana A, rencana B, dan rencana C. Jadi ketika yang ini gagal, kita masih ada rencana-rencana lain yang mau kita kerjakan yang sesuai dengan ya passion kita, punya keinginan kita. Jadi apapun itu kegiatannya, pekerjaannya, kalau itu berasal dari dalam hati kita, pemikiran kita, pasti akan jadi ringan. Jadi usaha kita itu, perjuangan kita itu pasti akan berbuah hasilnya. Itu pasti akan menikmati hasilnya. Jadi itu. Nanya satu hal lagi ya, ini tentang SDM Indonesia ini kan kalau kita pakai media sosial tuh banyak tuh komentar yang SDM Indonesia nih setiap ini pasti ada kan. Jadi caranya sih memperbaiki kita bikin mereka tuh bilang saat ini tuh belum tentu buruk. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini itu tadi kurang literasi, kurang mendapat informasi yang banyak lah itu kan, mungkin karena kita kurang membaca, kurang mencari tahu gitu kan. Jadi kita ini mudah menyimpulkan, gitu kan, langsung menyimpulkan. Kadang-kadang kita baca berita pun baca judulnya bukan baca isinya, gitu kan. Padahal judul ini bisa saja beda dengan isi, gitu kan. Karena kita pengen bahwa setiap manusia, setiap orang, setiap generasi muda itu punya kesempatan yang sama. Tapi kesempatan yang sama ini tergantung kita mengambil kesempatan itu untuk memulainya itu. Nah terkait dengan yang suka komentar, nyinyir misalnya, gitu kan, itu ada yang murni karena pemikirannya, ada juga yang karena pekerjaannya, misalnya buzzer. Iya. Gitu. Apalagi pas di pemimpinan tuh banyak tuh yang kayak buzzer yang tak menunjukkan itu. Iya, ada mendowngrade, menjelek-jelekkan, ada tugasnya itu. Ada juga tugasnya yang bagus-bagus sih. Ya, Biar yang sih yang kiri itu biar kelihatan bagus. Iya. Jadi kita maka itu harus kita pelajari betul, gitu kan. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya, nyari referensi lah setiap apapun yang mau kita tentukan. Jadi hari ini benar-benar plus. Makasih Pak, terus sudah banyak ngasih inspirasi, terus pengalaman yang luar biasa, terus best time juga ketemu pengalaman. Jadi terima kasih. Jadi mungkin untuk hari ini bisa diakhiri sampai di sini. Jadi kalau ada kesalahan dalam berucap, kami mohon maaf. Jadi,